Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu. Di video kali ini kami akan mempresentasikan progres tugas besar kami pada mata kuliah e-commerce. Tentunya juga kami berterima kasih kepada Pak Angga Pratama selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini dan juga Bang Zamzami selaku leader dari toko Star Kids. Jadi, kami diberi tugas untuk membuat suatu aplikasi berupa mobile dan juga website pada suatu tempat atau toko. Jadi kami memilih toko Stargates ini sebagai objek penelitian kami. Mungkin Body Next. Oke, jadi kami di sini akan menampilkan progres terkait juga dengan desain tampilan dan juga pembuatan program awal. Body Next. Nah, eh, apa aja sih yang bakal kami presentasikan? Nah, yang pertama itu ada opening, mulai dari perkenalan diri dan juga tim yang terlibat dalam presentasi ini. Kemudian ada tentang aplikasi, kemudian ada desain dari aplikasi, mencakup mockup desain dari aplikasi StarKids, dan juga penutup. Body next. Oke, sebelum kami masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Arfisyah dengan NIM akhir 107. Saya juga izin untuk memperkenalkan teman-teman saya. Ada Rio Setiawan dengan NIM akhir 100, kemudian ada Taufik Ferdiansyah dengan NIM akhir 90, dan juga Ahmad Alfarisi dengan NIM akhir 108. Boleh di next? Oke, mungkin untuk awal kita akan memperkenalkan dulu nih aplikasi dari StarKids. Jadi toko StarKids ini adalah pusat pembelanjaan yang berlokasi di Jalan Menasah Kede, Krenggekeh, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Jadi toko ini menawarkan berbagai produk termasuk dengan pakaian anak-anak, bayi, seragam sekolah, sepatu, dan juga mainan. Berikut ada visi dan misi dari Star Kids ini. Yang pertama itu menjadi toko perlengkapan anak dan keluarga terbaik di Krengkekeh dengan menyediakan produk berkualitas, harga terjangkau, serta pelayanan yang ramah dan juga profesional. Kemudian ada 5 misinya. Yang pertama itu ada menyediakan berbagai pilihan pakaian, perlengkapan sekolah, dan mainan dengan kualitas terbaik. Kemudian yang kedua ada memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan mengutamakan kepuasan dari pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga ada menghadirkan harga yang kompetitif agar dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat ada berkontribusi dalam kegiatan sosial dan mendukung komunitas lokal. Dan yang terakhir itu ada mengikuti tren terbaru dalam dunia fashion dan perlengkapan anak agar selalu relevan dengan kebutuhan pelanggan. Boleh di next. Oke, kenapa sih kasih website dan juga mobile yang kami buat? Nah, jadi nantinya itu berguna untuk apa gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu supaya mudah digunakan. Jadi belanja perlengkapan anak jadi lebih praktis dan cepat hanya dalam satu aplikasi saja. Kemudian yang kedua itu ada belanja jadi lebih mudah. Jadi kita ketika ingin mencari suatu perlengkapan anak, kita tuh bisa melihat kategorinya itu dari aplikasi. Jadi udah tertata dengan rapi. Kemudian yang ketiga itu belanja kapan saja. Jadi eh, akses berbagai produk dari StarKids ini kapan aja dan juga di mana aja. Jadi selagi kita punya waktu, punya uang, kita bisa untuk membeli produk itu. Dan juga yang terakhir ada sesuai untuk Anda. Pastinya kita ingin mendapatkan pengalaman berbelanja yang nyaman ya, dengan produk berkualitas dan juga harga yang terbaik. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan desain ke mobile, kemudian juga desain web dan juga pembuatan program akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk teman-teman saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu desain tampilan aplikasi Android user. Yang pertama itu desain tampilan login, di mana pada hal pertama ketika membuka aplikasi maka akan disuguhkan splash screen dengan selang beberapa detik maka akan masuk pada halaman selanjutnya yaitu beranda. Di mana pada halaman beranda ini terdapat beberapa item, di antaranya itu dapat kita lihat yaitu item kategori, koleksi terbaru, dan beberapa item yang lainnya. Kemudian akan masuk pada halaman login di mana user akan diminta untuk masuk jika telah memiliki akun. Jika tidak memiliki akun, user dapat diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya itu desain tampilan beranda, di mana desain tampilan beranda ini terdapat beberapa item di dalamnya, yaitu kategori dan produk terbaru. Di mana ketika kita mengklik produk terbaru, dapat kita lihat dan kita masuk pada detail produk yang menjelaskan tentang detail dari produk itu sendiri dan deskripsi dari produk itu sendiri. Kemudian ketika kita melakukan add to chart, maka masuk pada halaman yaitu tentang spesifikasi dari produk itu sendiri, mulai dari pilihan warna, ukuran baju, dan jumlah dari produk yang akan dipilih.
Baik, selanjutnya itu desain tampilan keranjang belanja dan checkout, di mana pada halaman keranjang maka akan terdapat item yang kita pilih dan kita masukkan pada halaman keranjang belanja. Dapat kita lihat terdapat beberapa produk yang masuk pada halaman keranjang belanja. Kemudian setelah itu dapat kita melakukan klik pada button checkout, maka akan beralih pada halaman checkout, di mana halaman checkout ini terdapat beberapa informasi terkait alamat pengirim, pesanan yang telah kita lakukan pemesanan, dan subtotal dari pemesanan itu sendiri. Kemudian dapat kita lakukan klik pada buat pesanan dan akan beralih pada halaman metode pembayaran, di mana dalam metode pembayaran ini dapat kita lihat terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat kita lakukan dan kemudian dapat kita melakukan klik pada button buat pesanan, maka akan muncul pop-up berupa pesanan berhasil dan terdapat button kembali ke beranda. Baik, untuk selanjutnya itu desain tampilan profile, di mana desain tampilan profile ini menyuguhkan tentang user itu sendiri. Pada profile ini, sebelum user memiliki akun, maka terlebih dahulu dapat melakukan pendaftaran, tetapi jika sudah memiliki akun, dapat melakukan masuk pada menu profile. Baik, untuk selanjutnya itu desain tampilan pada profile, di mana pada desain tampilan profile itu sendiri dapat beberapa fitur di dalamnya, di mana diantaranya itu seperti adanya bantuan dan dukungan yang berisi tentang adanya fitur tentang hubungi kami berupa email, telepon, live chat, dan lainnya. Kemudian adanya fitur kiriman pesan yang berisi tentang nama lengkap, email, subjek, dan pesan itu sendiri. Kemudian tentang fitur About Me yang mendeskripsikan tentang profile user itu sendiri, dan kemudian tentang uh, menu alamat yang mendeskripsikan alamat dari user itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu desain tampilan lupa password, di mana ketika user melakukan login pada akun yang dimilikinya, ketika user melakukan lupa akan passwordnya, maka akan muncul informasi tentang lupa password, dan untuk mengarahkan user untuk melakukan update password untuk melakukan password yang terbaru. Baik, untuk selanjutnya mengenai desain tampilan website akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah desain tampilan website admin, di mana admin ini memiliki akses penuh terhadap sistem, di mana admin dapat menambahkan produk, menghapus produk, ataupun mengolah menu pelanggan. Nah, dapat kita lihat di layar, yang pertama itu ada dashboard, di mana dashboard admin itu terdapat seluruh rekapan menu dari mulai kategori, pelanggan, pesanan, maupun laporannya. Kemudian ada daftar kategori. Di sini admin juga memiliki akses penuh untuk menambahkan kategori, dapat mengedit maupun menghapus data kategori. Ada desain tampilan produk. Di sini juga sama seperti kategori tadi, di mana admin dapat memiliki akses penuh terhadap produk, dapat menambah, mengedit, maupun menghapus data produk. Kemudian ada menu pesanan, di mana setelah user dalam aplikasi Android tadi melakukan pesanan, maka pesanan akan tampil pada website admin ini. Selanjutnya ada desain tampilan pelanggan, di mana setelah pelanggan yang login yang telah membuat akun akan tampak pada fitur pelanggan pada website admin ini. Kemudian ada laporan. Ini merupakan laporan rekapitulasi dari seluruh pelanggan yang melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya ada desain tampilan ulasan dan rating, yang dimana ulasan pada pelanggan mengenai produk maka akan ditampilkan pada fitur ulasan dan rating. Kemudian ada pengaturan umum, meliputi pengaturan website pada admin. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembuatan program awal akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ini adalah uh, kode yang kami gunakan ataupun framework yang kami gunakan untuk pembuatan website untuk tampilan admin. Itu kami menggunakan framework Laravel. Kemudian untuk bahasa pemrograman yaitu PHP. Kemudian ada juga dibantu dengan library seperti Bootstrap dan juga JavaScript.
Oke, sebelum admin masuk ke tampilan website pada admin itu, admin akan melakukan eh, login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan login untuk admin. Kemudian akan muncul splash screen sederhana sebelum masuk ke tampilan utama. Kemudian ada tampilan beranda. Di sini ada dashboard, data kategori, data produk, data pesanan, kemudian data pelanggan, kemudian ada data promo dan diskon, laporan, ulasan dan rating, kemudian pengaturan umum. Kemudian untuk tampilan user ataupun mobilenya, kelompok satu menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, di sini untuk mobile, untuk tampilan user itu ada fitur beranda ini. Di beranda ini terdapat promo, banner promo, kemudian kategori, kemudian ada koleksi terbaru dan produk populer. Di produk ini kita bisa melakukan yang namanya memfavoritkan produk. Kemudian di sini ada tampilan profil. Di profil sebelum user login, tampilannya sederhana, yaitu eh, button masuk dan daftar. Kemudian ada fitur tentang kami dan bantuan dan dukungan. Oke, di sini ada kita masuk ke tampilan daftar. Nah, di daftar ini user bisa membuat akun dengan memasukkan nama lengkap, email, password, kemudian konfirmasi password. Kemudian jika user sudah memiliki akun, user bisa langsung masuk ke tampilan login atau masuk. Di sini user bisa langsung memasukkan email dan password. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mempresentasikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai progres tugas besar dari mata kuliah e-commerce ini. Tentunya kami sangat berharap ya aplikasi yang kami rancang nantinya bisa memberikan manfaat nyata khususnya bagi toko Star Kids dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Terima kasih juga buat Pak Angga dan juga buat teman-teman semuanya yang udah menyimak presentasi ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.